Kita ke informasi lain, Saudara. Stasiun Tanah Abang memiliki wajah baru dengan adanya gedung baru dan fasilitas penunjang pengguna kereta komuter lain. Stasiun ini juga dikatakan ramah disabilitas dengan fasilitas baru yang memudahkan. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Eril Nata dan juru kamera Roy Ilman. Ya saudara, kini Stasiun Tanah Abang memiliki wajah baru yang dimana dengan adanya fasilitas baru di gedung baru. Dan kali ini saya berada di gedung baru Stasiun Tanah Abang yang dimana jika dilihat memang hingga saat ini di gedung baru tersebut masih cukup ramai, tetapi beda dari sebelumnya yang hanya terpaku pada satu gedung saja yang berada di gedung lama. Dan jika lihat ini merupakan gedung baru yang berada di peron 1 untuk para pengguna KRL ataupun masyarakat, pekerja yang ingin menggunakan stasiun dari via Tanah Abang ini, mereka akan memasuki dari lantai 2 tap in dan nantinya akan untuk keluar berada di lantai 1 untuk tap out di gedung baru ini. Berbeda dengan gedung lama yang berada di seperti sebelumnya. Dan selain itu juga untuk di peron 1 ini melayani untuk bagi mereka yang ingin ke arah Duri, kemudian ke arah Angke, dan kemudian Cikarang dan Bekasi melalui via Pasar Senen. Dan berbeda untuk peron 2, mereka yang melayani untuk ke arah Cikarang ataupun Bekasi melalui dari via Manggarai. Dan hingga saat ini terlihat bahwa dari pengguna KRL cukup banyak, yang dimana ini merupakan dari hari pertama kerja setelah dari libur panjang sebelumnya. Dan dikatakan memang dari KCI dengan adanya gedung baru ini diharapkan nantinya akan terdistribusi dari para pengguna KRL ataupun para mereka yang ingin menggunakan via Tanah Abang ini sebagai salah satu stasiun sehingga dapat memecah dari kerumunan yang ada. Dan selain itu juga beberapa perbedaan lain adalah untuk peron 3, dia hanya untuk menerima kedatangan dari stasiun Rangkas Bitung dan Serpong, yang dimana nantinya untuk para pengguna KRL tersebut akan diturunkan dan nantinya mereka akan transit baik ke peron 2 ataupun peron 1 ataupun peron 5 dan 6. Karena memang nantinya untuk rangkaian dari peron 3 ini mereka kereta tersebut akan dilangsir, yang nantinya kereta tersebut akan masuk ke peron 5 ataupun 6, yang dimana peron 5 ataupun 6 ini tetap sama menjalani tujuannya ke arah Rangkas Bitung ataupun ke arah Serpong. Dan selain itu juga dikatakan dari KCI yang dimana ini harapannya untuk memberikan kenyamanan ataupun pelayanan penuh kepada para pengguna KRL agar lebih nyaman dengan adanya fasilitas baru. Dan selain itu juga terakhir adalah KCI, salah satu stasiun Tanah Abang ini merupakan dikenal stasiun dengan ramah disabilitas karena memberikan fasilitas penunjang mulai dari toilet disabilitas, kemudian juga adanya lift yang dimana dapat menunjang bagi mereka yang tidak mampu untuk menaiki tangga ataupun eskalator, sehingga lift ini dapat membantu. Dan selain itu juga adanya guideline untuk membantu bagi mereka yang tidak bisa ataupun disabilitas. Dan selain itu harapannya adalah KCI dapat memberikan fasilitas terbaik kepada pelayanan masyarakat, khususnya bagi pengguna KRL di Stasiun Tanah Abang ini. Eril Nata, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Sejumlah pengguna KRL via Stasiun Tanah Abang pun merasa terbantu dengan adanya fasilitas baru di Tanah Abang. Dan inilah beberapa tanggapan mereka. Bingung sebenarnya, karena memang baru pertama kali juga, tapi emang dulu sering banget ke Tanah Abang, cuma belum ada fasilitas ini. Untuk fasilitas kayak gini, wah sangat-sangat membantu sih, Mas. Iya betul, ada eskalator, apalagi lift mungkin untuk penunjang yang kurang mampu ya. Jadi orang tuh udah bisa kayak udah di-split aja gitu, nggak akan numpuk. Nah kalau saya pribadi kan emang pengguna arah Serpong Rangkas gitu, dari yang kalau jalur 6 itu 56 lah, itu emang masih agak numpuk gitu. Nah sekarang kan memang udah ada banyak eskalator lagi tuh dari jalur 3, jalur 6 gitu. Itu sih better ya. Lebih enak karena kan sekarang ada banyak peron, terus banyak eskalator, jadi nggak numpuk. Terus kayak biasanya benar-benar desak-desakan orang-orang. Nah sekarang kan karena udah jalurnya lebih banyak, jadi buat mobilitas dari peron 1 ke satunya itu lebih enak. Kalau saya lihat dengan fasilitas yang terbaru, ini sangat membantu sekali tentunya untuk kita para pengguna transportasi KRL ya. Karena ditambahnya dengan peron baru, terus pastinya kan ini jadi yang tadinya padat jadi
mempermudah kita untuk jadi jadi nggak sepadat yang kayak sebelumnya gitu. Jadi mempermudah untuk tambahnya peron-peron yang baru gitu. Usai direvitalisasi, Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat kini tampil dengan wajah baru. Seiring dioperasikan gedung baru, PT KAI Komuter Indonesia atau KCI mengubah pola operasional kereta komuter. PT KCI menyebut mulai 29 Juni peron jalur 2 akan digunakan untuk kedatangan dan keberangkatan menuju Stasiun Manggarai dari arah Stasiun Kampung Bandan. Sebelumnya pada 22 Februari lalu perubahan pertama dilakukan dengan mengoperasikan peron jalur 1 untuk kedatangan dan keberangkatan menuju Stasiun Kampung Bandan dari arah Stasiun Manggarai. Untuk perubahan jalur di Stasiun Manggarai ini kan operasinya tadi malam ya, kita switch over kedua dan disinilah perubahan terjadi, di mana sebelumnya semua ada di gedung baru ya, gedung lama, kemudian setelah beberapa waktu yang lalu untuk di Duri itu sudah menggunakan gedung baru. Nah, setelah SO2 ini semua terdapat perubahan kecuali di pengguna Serpong Rangkas Bitung. Meski mengaku puas dengan wajah baru Stasiun Tanah Abang, namun sejumlah pengguna KRL menyebut sosialisasi perubahan peron dianggap belum maksimal, sehingga masih banyak pengguna yang belum tahu. Lebih ini sih, lebih lancar ini daripada yang kemarin. Ya masih bingung kadang-kadang. Bingungnya gimana? Ya muter-muter nanya-nanya dulu gitu. Karena biasanya di jalur di bangunan lama ya? Iya, bangunannya lama, sekarang kan udah lain lagi. Saya juga bingung juga lah, ternyata luas banget, subhanallah ya, luar biasa, nyaman, lebih megah gitu kan. Ya sempat wow gitu, lebih memudahkan, lebih tertata, lebih memuaskan lah, semua fasilitas, semua pelayanan memadai gitu. Dengan perubahan dan penambahan sejumlah fasilitas, PT KCI menargetkan peningkatan hingga 300.000 pengguna KRL per hari kerja di Stasiun Tanah Abang. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Kita ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto menyinggung peran Presiden ke-7 Joko Widodo dalam program hilirisasi di Indonesia. Presiden Prabowo bilang Presiden ke-7 Joko Widodo lebih menekankan pentingnya hilirisasi dan memulai secara nyata program hilirisasi di era abad ke-21. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi terbesar di Asia di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Presiden Prabowo bilang cita-cita hilirisasi sudah dimulai sejak Presiden pertama Soekarno dan kemudian dilanjutkan kembali oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Cita-cita hilirisasi sudah sangat lama. Dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama, dari Bung Karno sudah bercita-cita hilirisasi, dan presiden-presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi, dan terakhir pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Pak Joko Widodo lebih menekankan pentingnya hilirisasi dan memulai secara nyata program hilirisasi di era sekarang, di era abad ke-21 ini. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, diantaranya saudara kebakaran terjadi di sebuah hotel di Baghdad, Irak. Tidak ada korban jiwa, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting.